Pantai selatan Jawa berpotensi tsunami setinggi 20 meter akibat gempa. Waktu evakuasi hanya 17 menit. Hasilkan kajian teman-teman ITB itu memang benar ya. Karena jika sumber gempa megatrust di selatan Banten dan Selat Sunda itu rilis 8,7, maka tidak saja kawasan Banten, Jawa Barat, Selat Sunda, Lampung, bahkan dari Bengkulu itu terjadi tsunami yang signifikan. Dan dampaknya tsunami ini akan menjalar memasuki Selat Sunda, kemudian masuk ke Laut Jawa. Namun ini patut kita waspadai kalau saat terjadi tsunami itu terjadi pasang purnama, maka tingginya dari itu. Dan ini yang perlu kita waspadai. Namun kalau kawan ITB, tampaknya lebih dari itu maksudnya. Di sana terdapat sumber gempa megatrust yang memiliki magnitudo tertarget mencapai 8,7. Ini tentu saja gempa yang dahsyat ya. Dan ini yang pertama, yaitu sumber gempa itu ada di sana dan sumber gempa potensial. Kemudian yang kedua, dalam catatan sejarah di sana sudah terjadi gempa signifikan, gempa kuat itu lebih dari 14 kali dan dengan kekuatan 7 ya, 7 sampai 7, 8, 9. Dan sejarah tsunami itu sudah terjadi 8 kali, saudara-saudara. Ini menunjukkan bahwa ancaman itu memang nyata, Mas. Di Samudra Hindia Selatan Ujung Kulon, Provinsi Banten, kemarin pada tanggal 14 Januari 2022, hal ini merupakan alarm bagi kita semua untuk lebih meningkatkan kewaspadaan, kesiapan adanya potensi gempa megatrust pada zona di sekitar wilayah atau zona tersebut yang dapat mencapai kekuatan 8,8 hingga 9 magnitudonya, dapat berpotensi menimbulkan selain kerusakan yang dapat berdampak di wilayah Jawa Barat hingga DKI, Banten, dan juga di wilayah Selat Sunda, Lampung hingga Bengkulu, juga berpotensi menimbulkan tsunami di wilayah selatan Jawa Barat atau selatan Banten hingga ketinggian dapat mencapai 20 meter. Pantai selatan Jawa berpotensi tsunami setinggi 20 meter akibat gempa. Waktu evakuasi hanya 17 menit. Pantai selatan Jawa berpotensi tsunami dengan ketinggian mencapai 20 meter akibat gempa megatrust. Dan gelombang tsunami setinggi itu akan sampai ke pantai hanya dalam tempo 20 menit saja. Sistem monitoring dan peringatan dini akan bekerja dalam waktu 3-5 setelah gempa megatrust terjadi. Itu artinya warga yang tinggal di pantai hanya punya waktu 15 menit hingga 17 menit saja untuk melakukan evakuasi sebelum gelombang tsunami tiba di garis pantai. Dengan ketinggian tsunami 20 meter, maka tempat yang dinilai aman untuk evakuasi adalah bukit yang memiliki ketinggian minimal 20 meter. Berdasarkan siaran pers BMKG pada September 2020, potensi tsunami setinggi 20 meter tersebut berdasarkan hasil penelitian dan permodelan yang dibuat dalam sejumlah penelitian. Penelitian tersebut antara lain dilakukan oleh Wijo Kongko tahun 2018, Ron Harris 2017 hingga 2019, dan yang terakhir oleh tim lintas lembaga yang dipimpin oleh ITB dan didukung oleh BMKG. Hasil penelitian tersebut diperlukan untuk menguatkan sistem mitigasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami. Hal ini mengingat potensi kejadian gempa bumi dan tsunami di Indonesia tidak hanya berada di pantai selatan Jawa saja. Potensi dapat terjadi di sepanjang pantai yang menghadap Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, ataupun pantai yang berdekatan dengan patahan aktif yang berada di laut, atau busur belakang atau back air thrusting. Metode, pendekatan, dan asumsi yang dilakukan dalam tiap penelitian tersebut berbeda, namun hasilnya kurang lebih sama, yaitu potensi terjadinya tsunami dengan ketinggian sekitar 20 meter
dalam waktu 20 menit gelombang tiba di pantai sejak terjadinya gempa. Demikian kata Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Dwi Korita Karnawati. Hasil penelitian ini dibutuhkan untuk mendukung penguatan sistem mitigasi bencana, sehingga dapat mengurangi atau mencegah dampak dari bencana itu, baik jatuhnya korban jiwa maupun kerusakan bangunan dan lingkungan. Penelitian terakhir oleh ITB yang didukung oleh BMKG, KKP, dan BIG dilakukan berdasarkan analisis data-data kegempaan BMKG dan pemodelan tsunami dengan beberapa skenario. Skenario terburuk mengasumsikan jika terjadi gempa bumi secara bersamaan di dua segmen megatrust yang ada di selatan Jawa bagian barat dan selatan Jawa bagian timur yang mengakibatkan tsunami dengan tinggi gelombang maksimum 20 meter di salah satu area di selatan Banten dan mencapai pantai dalam waktu 20 menit sejak terjadinya gempa. Mekanisme kejadian tsunami yang dimodelkan ini serupa dengan kejadian tsunami Banda Aceh tahun 2004 yang juga diakibatkan oleh gempa bumi berkekuatan magnitudo 9,1. Sejak tahun 2008, pemerintah Indonesia telah mengantisipasi potensi kejadian tsunami akibat gempa bumi megatrust seperti yang pernah terjadi di Aceh tahun 2004 dan juga seperti yang telah dimodelkan oleh beberapa peneliti tersebut. Dengan demikian, sistem peringatan dini yang dibangun di BMKG memang disiapkan untuk memonitor dan mengantisipasi kejadian gempa bumi, termasuk gempa bumi megatrust dengan magnitudo dapat mencapai lebih dari 9 megawatt dan memberikan peringatan dini potensi datangnya gelombang tsunami dengan magnitudo dapat mencapai lebih dari MW9 dan memberikan peringatan dini potensi datangnya gelombang tsunami. Dalam waktu 3-5 menit setelah kejadian gempa bumi, sistem monitoring dan peringatan dini tersebut yang dioperasikan dengan Internet of Things atau IoT. Hal ini diperkuat oleh superkomputer dan artificial intelligence yang secara otomatis dapat menyebarluaskan informasi peringatan dini tsunami kepada masyarakat di daerah rawan gempa bumi dan tsunami. Melalui BNPB, BPBD, mass media, ataupun beberapa mode diseminasi seperti SMS, email, website, dan sosial media. Dengan penyebarluasan peringatan dini tsunami tersebut, maka masih tersisa waktu kurang lebih 15-17 menit untuk proses evakuasi. Apabila waktu datangnya tsunami diperkirakan dalam waktu 20 menit. Gempa terkini, magnitudo 6,1 guncang Talaut. Ini catatan gempa yang pernah terjadi di Sulawesi Utara. Gempa terkini hari ini berlokasi di Kepulauan Talaut. Gempa Talaut berkekuatan 6,1 magnitudo mengguncang wilayah Sulawesi Utara pada Sabtu 22 Januari 2022 pukul 9:26 waktu Indonesia Barat. Menurut informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, pusat gempa berada di laut berjarak 39 km tenggara Melonguwane, Sulawesi Utara dengan kedalaman 12 km. Ditegaskan bahwa gempa bumi yang berlokasi di Kepulauan Talaut ini tidak berpotensi tsunami. Melansir informasi resmi, guncangan gempa hari ini terasa di Melonguwane dengan skala intensitas 3 hingga 4 mmi. Gempa Talaut bukanlah gempa yang pertama terjadi di wilayah Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Berikut rangkuman gempa Talaut yang terjadi beberapa waktu terakhir. 18 Januari 2022. Terjadi gempa bumi dengan kekuatan 5,0 magnitudo di Melonguwane, Kabupaten Kepulauan Talaut pada 18 Januari 2022 pukul 11:20 waktu Indonesia Tengah. Pusat gempa berada di 136 km barat laut Melonguwane, Sulawesi Utara pada kedalaman 94 km. Gempa bumi yang terjadi berjenis gempa bumi menengah akibat aktivitas subduksi lempeng laut Filipina. Selanjutnya 5 Desember 2021. Pada 5 Desember 2021 pukul 6:47 waktu Indonesia Barat, terjadi gempa dengan magnitudo yang sama di wilayah Kepulauan Talaut. Merupakan gempa bumi menengah yang diakibatkan oleh subduksi lempeng Filipina. Awalnya gempa Talaut yang dilaporkan tersebut berkekuatan 6,2 magnitudo
dan kemudian dimuktakhirkan menjadi 6,1 magnitudo. Gempa bumi tersebut berpusat di kedalaman 156 km di laut sekitar 147 km tenggara Melongowane, Kabupaten Kepulauan Talaut. Sementara pada 12 Agustus 2021, gempa bumi berkekuatan 7,1 magnitudo mengguncang Talaut, Sulawesi Utara pada 12 Agustus 2021 pukul 00:46 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa Talaut ini berada di laut pada jarak 270 km arah utara kota Melongowane, Kabupaten Talaut pada kedalaman 44 km. Gempa dangkal ini terjadi akibat subduksi lempeng laut Filipina dengan mekanisme pergerakan naik atau thrust fault. Hasil pemodelan menunjukkan gempa bumi tidak berpotensi tsunami.